Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai logika fuzzy. Fuzzy itu apa? Fuzzy bisa dibilang atau diartikan samar gitu ya. Maksudnya adalah kalau misalkan non fuzzy itu kan tegas ya, mana yang salah, mana juga yang benar gitu. Tapi kalau kalau fuzzy itu kan tidak seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, ini terkait teori sudah saya share ke e-learning ya. Jadi saya ambil pengantar yang singkatnya saja. Untuk inferensi Fuzzy itu ada Fuzzy Sugeno, kemudian ada Mamdani, dan ada Sukamoto ya, Fuzzy Sukamoto. Oke, dalam pendekatan Fuzzy ini untuk mendapatkan nilai keanggotaannya itu bisa menggunakan, kita lihat di sini representasi linear naik dan representasi kurva segitiga. Ya, ini formulanya yang dipakai. Oke, kita langsung ke contoh perhitungan ya. Di sini misalnya saja di sebuah salon itu manajer ingin memberikan bonus kepada karyawan didasarkan dari tingkat kinerjanya. Misalnya bonus ini range-nya adalah sekitar 5% sampai 25% dari total transaksi. Nah, bonus ini dilihat dari nilai yang diberikan oleh customer terkait dengan tingkat kepuasan dia setelah menggunakan jasa karyawan tersebut dan juga dari kualitasnya. Misalkan potong rambut ya dari jasa pelayanan karyawan tersebut, pelayanannya bagaimana dan nilai dari kualitas potongan rambutnya itu menurut customer seperti apa. Jadi ada dua itu ya untuk dijadikan sumber penilaiannya. Jadi penilaian kepuasan atas pelayanan karyawan tersebut dan juga kualitas atau hasil dari potongan rambutnya atau mungkin treatmentnya. Oke, jika kriteria pemberian bonus ini kita buat 3 kriteria di sini nih. Jika pelayanannya tidak baik atau kita gunakan atau ya, misalnya kita gunakan atau di sini, atau potongan atau treatmentnya itu tidak bagus, maka bonusnya rendah. Kalau pelayanannya itu sedang, maka bonusnya standar. Sedangkan jika pelayanannya itu memuaskan atau kita pakai atau ya misalnya potongan atau treatmentnya itu bagus, maka bonusnya besar. Jadi pelayanannya memuaskan, ini memuaskan, kemudian kualitas dari potongan atau treatmentnya itu juga bagus, maka akan mendapatkan bonus besar. Nah, kita akan hitung kalau misalkan nilai dari customer itu untuk kepuasan adalah 7, sedangkan kepuasan pelayanan 7, sedangkan untuk kualitas potongan itu 8 gitu ya. Itu akan dapat bonus berapa dan kira-kira seberapa persen gitulah ya. Nah, ini untuk tahapan logika fuzzy. Yang pertama adalah membuat himpunan fuzzy dan input fuzzy, menerapkan operator fuzzy, menerapkan fungsi implikasi, mengkomposisikan semua output, baru nanti masuk ke diffusification. Nah, untuk tahap yang pertama kita buat himpunan fuzzy dan juga input fuzzy terlebih dahulu. Nah, tadi kan ada 3 kriteria ya. Jadi kalau misalkan pelayanannya itu tidak baik, kemudian ada sedang, dan juga ada memuaskan gitu ya. Kemudian untuk potong rambut, itu misalnya ada tidak bagus dan bagus saja, jadi ada 2. Kemudian untuk yang bonus itu dibagi 3, rendah, standar, dan besar. Ya. Oke, jadi untuk pelayanan itu tidak baik, sedang, dan memuaskan. Untuk potongan itu hanya ada 2, yaitu tidak bagus dan bagus. Sementara untuk jumlah bonusnya itu rendah, standar, dan besar. Oke, kita lihat kita menggunakan model yang segitiga dan juga trapesium ya. Oke, kita lihat untuk yang menggunakan model segitiga, kita lihat sudut-sudutnya ini berawal dari A ya. Ini A, daerah A, ini B, ini C. Titik A, B, C. Ini kan kurva naik ya. Nah,
kurva naik ini berarti menggunakan yang X min A dibagi B min A. Kemudian untuk yang turun itu menggunakan C min X dibagi C min B. Nah, ini untuk kurva yang segitiga. Seperti yang di teori tadi ya, kita ambil di sini. Oke, kita masuk untuk kriteria yang pertama tadi atau untuk pelayanan karyawan salon. Misalkan customer memberikan nilai 7 kan ya di soal kita tadi. Nah, kita lihat untuk yang pelayanan karyawan, untuk tingkat pelayanan, kita akan membagi menjadi 3 kan ya tadi, tidak baik, sedang, dan memuaskan. Nah, untuk nilai 7, kita lihat nilai 7 itu di posisi mana? Di sini ya. 7 di posisi sini. Kalau kita tarik garis ke atas, otomatis akan memotong garis yang warna hijau ini. Warna hijau ini menandakan garisnya siapa, yaitu garis untuk wilayah memuaskan. Kemudian naik lagi akan memotong garis ungu ini ya. Ungu adalah untuk wilayah sedang. Jadi yang terlibat adalah memuaskan dan juga sedang. Tapi kita lihat untuk daerah sedang, di sini nih yang ungu ini adalah garis turun kan ya. Turun berarti yang kita pakai adalah C min X dibagi C min B. Itu kan ya. Oke, kita lihat karena yang terlibat adalah garis sedang yang warna ungu dan garis memuaskan yang warna hijau, otomatis kita buat titik yang 2 ini ya. Jadi A, B, C, 1. A, B, nanti di sini ada C gitu ya untuk yang keduanya. Nah, kita hitung satu-satu titik poin ini, kita ingin mengetahui ini tuh sebenarnya di posisi berapa tingginya ini nih. Ya, kita yang mengetahui di sini ini tuh berapa. Oke, kita masukkan untuk daerah misalnya dari hijau dulu ini ya. Dari naik ini ya. Naik otomatis kita menggunakan formula X min A dibagi B min A. Oke, ini ya. X-nya berapa? Kita lihat di sini ini X-nya 7. Kemudian dikurangi A. A2 di sini adalah, lihat ya di sini untuk garis A2 itu titiknya, oh ini ya A26 ya. Nih. Ya, jadi X-nya adalah 7 dikurangi A di sini A2 ya yang kita pakai karena ini wilayah hijau, wilayah memuaskan. Kemudian rumusnya adalah B2 min A2, B min A. B-nya adalah ini ya, garis B, titik B di sini nih. B berarti 10 min A2. A2-nya adalah 6. Jadi 10 kurangi 6. Yang atas ini tadi X, X-nya adalah 7, kurangi A, A-nya adalah 6. Jadi 7 kurangi 6, otomatis 1/4 ya. 1/4 itu kalau kita hitungkan 0, sama aja dengan 0,25 ya. Oke, sudah diketahui di sini adalah 0,25. Berarti di sini ya 0,25. Ini untuk daerah yang hijau atau daerah memuaskan. Kita ambil lagi di sini terjadi perpotongan titik di garis ungu. Nah, ini kita ingin mengetahui sebenarnya titik di sini berapa ya? Gitu ya. Oke, kita lihat karena ini kurvanya adalah turun berarti ya. Kurva turun kita gunakan yang C min X dibagi C min B. Oke, kita lihat C min X. C-nya ini 9 dikurangi X. X-nya adalah 7. 9 kurangi 7. Dibagi C min B. C 9 dikurangi B. B adalah 5. Ya, di sini titik B. Otomatis 9 kurangi 7 tadi 2. 9 kurangi 5 adalah 4. 2/4,5 ya, atau 0,5. Kita sudah dapat titik, berarti di sini adalah 0,5. Ini 0,5, ini 0,25.
Nah, kalau kita masukkan di sini ke kesimpulan himpunan Fazi untuk input pelayanan dari karyawan salon tadi dengan nilai dari customer adalah 7, berarti untuk yang tidak baik itu adalah berapa? Tidak baik berarti di sini ya, ini kan 0 ya, tadi tidak ada wilayahnya. Kemudian untuk yang sedang itu adalah 0,5, sedangkan nih ya, yang memuaskan itu adalah 0,25. Nih ya, ini 0,25, yang sedang 0,5. Sementara untuk yang tidak baik itu 0 ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu kita ingin mengetahui mengenai kualitas potongan atau treatment yang diberikan dari customer itu memberikan nilai 8 gitu ya. Nah, kita menggunakan trapesium misalnya saja ya, kita menggunakan trapesium. Jadi ini naik ya, ini untuk turunnya. Karena ini bentuknya trapesium, otomatis titik-titiknya bukan lagi ABC ya, tapi A, B, C, D ya. Nah, ini adalah formulanya kalau menggunakan trapesium. Ini adalah garis naiknya, X min A per B min A. Untuk turunnya adalah D min X dibagi D min C. Ini wilayah 1. Oke, misalkan nilai 8 yang diberikan oleh customer tadi terkait dengan kualitas potongan rambutnya misalnya. Nilainya ada 8. 8 itu di posisi mana? Nah, ini 8. 8 kalau kita lihat berarti memotong garis apa? Garis bagus ya. Berarti condong ke bagus ini nih. Kualitas potongannya bagus. Nah, tapi kita ingin tahu titiknya ini tuh sebenarnya berapa titik yang di sini. Kalau di sini udah diketahui ya, yaitu 8. Tapi di posisi ini berapa? Kita hitung karena ini posisinya adalah garis naik. Yang kita gunakan adalah X min A dibagi B min A ya. Jadi X-nya adalah 8, dikurangi A ini adalah titik A yaitu 7, kemudian dibagi B min A, B garisnya adalah 9, titiknya 9, dikurangi A adalah 7. Berarti untuk 8 dikurangi 7 dibagi 9 kurangi 7 itu adalah 1/2 ya, atau 0,5. Nah, kita sudah dapat titik di sini, ini adalah 0,5. Baik, kita sudah dapat untuk yang bagus ini nih, untuk kualitas potongan bagus dengan nilai 8 itu didapat hasil yaitu 0,5. Sedangkan untuk yang tidak bagus otomatis tidak ada wilayah ya, yaitu 0. Nah, kita tadi kan menggunakan atau ya. Kalau atau berarti identik dengan kita memilih nilai max-nya. Kalau menggunakan yang N atau dan, nanti identik yang kita ambil adalah nilai yang minimum. Ya. Nah, ini untuk langkah yang kedua, yaitu menerapkan operator Fuzzy. Dari yang sudah kita hitung tadi, kita tinggal tempel di sini ya. Aturan pertama, di soal kita tadi bilangnya adalah jika pelayanannya itu tidak baik atau berarti kita pakai maksimal ya. Jika pelayanannya tidak baik atau potongan rambutnya itu tidak bagus, maka bonusnya adalah rendah. Nah, kita terapkan operator Fuzzy-nya di sini. Jadi, aturan 1 ini atau alfa 1 ini nih sama dengan yang kita ambil max-nya, max dari tidak baik. Tidak baik tadi nilainya adalah 7 ya. Atau potongan rambutnya itu tidak bagus. Maka bonusnya rendah. Kita lihat untuk tidak bagus. Tadi dikasih nilainya adalah 8 ya. Nah, berarti tidak baik berapa? Tidak baik kan 0 ya. 0 tidak bagus berapa? 0 juga. Jadi 0,0. Maksimalnya ya 0 berarti ya. Kemudian aturan yang kedua di soal tadi adalah jika pelayanannya sedang, maka bonusnya standar. Kita lihat untuk yang sedang itu
nilainya berapa, sedang, dan standar ya. Nah, sedang nilainya adalah 0,5. Maka dapat bonus standar 0,5 ya. Kita ambil 0,5. Kemudian di soal aturan yang ketiga, jika pelayanannya itu memuaskan atau maksimal yang kita ambil ya, karena atau jika pelayanannya memuaskan. Kita lihat di sini untuk yang memuaskan itu nilainya berapa? Memuaskan 0,25. Jadi nilainya untuk memuaskan 0,25 atau potongan treatmentnya bagus. Untuk yang bagus nilainya berapa? 0,5. Maka bonusnya besar. Jadi untuk yang memuaskan, pelayanan memuaskan nilainya 0,25, untuk kualitas potongan rambut itu bagus, nilainya adalah 0,5, yang kita ambil maksimalnya yaitu 0,5. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang ketiga, menerapkan fungsi implikasi. Kita sudah dapat bahwa alfa 1 atau aturan 1 tadi adalah nilainya 0, kemudian alfa 2 atau aturan yang kedua tadi adalah 0,5, kemudian alfa 3 tadi kita ambil nilai maksimalnya kan 0,5 ya. Nah, kemudian kita akan sesuaikan dengan outputnya. Kita masukkan lagi soal, jika pelayanannya tidak baik atau potongan rambutnya itu tidak bagus, maka bonus rendah. Itu untuk aturan yang pertama atau alfa 1 yaitu 0. Aturan yang kedua, jika pelayanannya sedang, ini di soal tadi ya, maka bonusnya standar. Kita dapat alfa 2 adalah 0,5. Dan yang ketiga, jika pelayanannya itu memuaskan atau potongannya itu bagus, maka dapat bonus besar. Tadi kita dapat di sini adalah 0,5. Ya. Nah, ini untuk yang bonus ya. Bonus tadi kita bagi 3 yaitu rendah, standar, dan besar. Saya bedakan warnanya supaya lebih mudah untuk kita melihatnya gitu ya. Ini untuk rendah, A, B, C. Ini titik-titiknya ya, A, B, C, A, B, C. Karena ini adalah segitiga. Nah, kita memasukkan untuk yang formula segitiga, ya, formula segitiga kita ambil di sini nih. Ya. Oke, kita ambil untuk yang rendah, standar, besar. Oke, nah kalau kita lihat di sini nih, setelah kita bagi menjadi 3, tadi kan bonusnya itu range-nya adalah 5% hingga 25% gitu ya. Otomatis dari 5 sampai 25 supaya dapat semua, bisa masuk semua kurva ini, itu sampai 30 kira-kira ya. Kemudian kita bagi 3 sama. Nah, kita lihat di sini untuk titik-titiknya ya. Untuk titik-titiknya, ini untuk A1-nya, ini untuk C1-nya, kemudian untuk B1-nya, ya. Jadi A1 0, B1 5, C1 10. A2, kenapa ini C1 dan A2? Karena di sini kan emang titiknya sama ya. Ini untuk C1, tapi juga untuk A2. A2 berarti A2-nya adalah 10 untuk standar, B2 untuk standar 15, C untuk standar adalah 20. Kemudian untuk wilayah besar, itu A-nya adalah 20, B-nya 25, C-nya 30. Nah, kita ambil titik-titik itu, baru kita masukkan ke formula di sini. Nah, kita tinggal masukkan saja ya untuk A, B, C-nya. Ya, untuk A, B, C-nya kita masukkan di sini. Nah, setelah kita masukkan satu-satu, nanti akan menjadi seperti ini ya, otomatis ya. Jadi, karena di sini A0 ya 0. Gitu ya. Oke, setelah kita masukkan satu-satu semuanya di sini sesuai dengan wilayahnya, kita hitung. Kita hitung aturan pertama karena 0 ya. Tidak ada wilayah. Kita ke aturan yang kedua. Kita lihat tadi untuk yang aturan pertama memang tidak memotong garis ya. Oke, kita hitung untuk aturan yang kedua dan yang ketiga. Aturan yang kedua kita masukkan formulanya ya.
Formulanya tadi kan, kita lihat di sini X min 10 dibagi 15 min 10. Dan 20 min X dibagi 20 kurangi 15. Nah, ini yang akan kita hitung. Ini wilayahnya ya. Oke, kita hitung di sini X min 10 dibagi 15 min 10. Oke ya, kita hitung di sini nanti akan didapatkan nilai 12,5. Kemudian untuk yang formula 20 min X dibagi 20 min 15 dengan alfa 0,5, maka akan didapat hasil 17,5. Nah, ini adalah untuk batasnya nanti nih. Batas bawah, batas atas. Nah, kemudian untuk yang besar juga kita hitung ya. Kita ambil yang ini nih. X min 20, di sini 0 berarti tidak ada wilayah ya. Jadi kita tidak hitung. Kita hitung mulai dari sini X min 20 dibagi 25 dikurangi 20, maaf. Kemudian yang kedua adalah 30 min X dibagi 20 min 25. Nah, ini kita hitung juga seperti tadi sama ya. Dengan alfa 3-nya atau aturan ketiga tadi didapat 0,5, maksnya 0,5 tadi kan ya. Nah, kemudian ini dihitung akan didapat nilai 22,5. Hitung ini bisa lah ya, tinggal dimasukkan aja X berapa dikurangi 20 dibagi 25 dikurangi 20. Bisa ya. Oke, kemudian untuk formula yang kedua 30 min X dibagi 20 min 25 kalau kita hitung itu akan didapat 27,5. Baik, nah dari sini kita akan mengetahui apa luas atau wilayahnya. Kita tadi kan sudah dapat ya untuk standar hasilnya berapa sih batas bawah dan atas. Batas bawah 12,5, batas atas 17,5. 12,5, batas atas 17,5. Kemudian yang untuk besar berapa? Batas bawahnya adalah 22,5, batas atas 27,5. Berarti di sini ya 22,5, 27,5. Nah, kita akan mengkomposisikan semua output di sini. Nah, kita masukkan titik-titik ini ya. A, B, C, A, B, C. Kita masukkan titik-titiknya. Oke ya. Nah, ini otomatis masih sama ya, seperti yang tadi. Nah, yang kurvanya ini nih, ya yang wilayah ini nih, yang akan berubah. Ya, jadi wilayahnya kalau untuk yang ini 0 ya, tidak ada wilayah. Yang alfa 1 tadi, untuk yang alfa 2 atau aturan kedua, nih, di sini kita lihat wilayahnya berapa saja sih X-nya itu. Nah, ini ya wilayahnya ya. Kemudian untuk yang alfa 3, wilayahnya adalah ini, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ya, jadi ini wilayah pertama untuk standar, wilayah kedua untuk standar, wilayah ketiga untuk standar. Ini wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3 untuk yang besar. Ya. Ya, di sini nih X lebih dari 10 kurang dari 12,5 ya. Jadi X di sini nih, wilayah X ini nih antara 10 dengan 12,5. Jadi lebih dari 10 kurang dari 12,5. Kemudian wilayah ini berarti adalah di atas 12,5, X15 ini nih. Kemudian kurang dari 17,5. Itu ya caranya. Nah, kita akan menghitung sentroid atau defasifikasi. Untuk menghitung sentroid atau defasifikasi ini nih, kita akan membagi momen dengan luas daerah. Ya, kita hitung luas daerah dulu saja ya. Jadi luas daerah masing-masing di sini. Ini daerah ini nih berapa sih luasnya? Ini bentuk segitiga, berarti luas segitiga. Ini berbentuk persegi panjang, berarti luas segi panjang. Ya. Oke, kita hitung untuk luas dulu.
Ini ya, kita hitung untuk luas dulu, nanti baru momen. Untuk luas, ini kalau kita lihat luas pertama nih, ini kita tidak hitung ya karena 0 tidak ada daerahnya di sini. Untuk yang pertama, A1 ini segitiga, otomatis alas di sini berapa nih jaraknya? 12,5 dikurangi 10. Kemudian dikalikan dengan titik tinggi di sini. Titik tinggi di sini adalah 0,5 dibagi 2 gitu ya. Alas kali tinggi bagi 2. Kemudian untuk wilayah kedua ini kan persegi panjang ya. Jadi alas di sini nih ini berapa? Oke, 17,5 dikurangi 12,5 otomatis ya. Kalikan sisi pinggirnya ini tingginya yaitu 0,5. Jadi panjangnya di sini nih 17,5 dikurangi 12,5 kalikan titik untuk sisi yang tinggi 0,5. Ya hasilnya 2,5. Kemudian ini adalah bentuk segitiga, berarti alas kali tinggi bagi 2 gitu ya. 20 dikurangi 17,5, ini hasil wilayah untuk yang alas, dikalikan titik tingginya adalah 0,5 dibagi 2. Hasilnya 0,625 dan seterusnya ini juga sama ya. Ini segitiga, kemudian ini persegi panjang dan segitiga lagi. Nah, kita dapat untuk luas masing-masing. A1 ini nih adalah 0,625. Untuk yang luas 2 adalah 2,5. Luas ketiga 0,25. Dan seterusnya ya sama. Luas sudah. Nah, kalau kita masukkan nih. Kalau kita masukkan di sini nih. Kita akan sederhanakan ya. Jadi kita akan sederhanakan. Menyederhanakannya bagaimana? Ya dihitung biasa saja. Cara menghitungnya pasti udah bisa ya. Jadi X min 10 dibagi 15 min 10. Itu berapa? Biar mudah kita bagi aja di sini ya. Oke, otomatis ini adalah 3. Saling nggak kelihatan ya. Pakai merah aja. Ini dibagi 5, 3 yang sama-sama bisa dibagi 5. Ini 2. Ini bagi 5, 2. Ini bagi 5. Ini kan sebenarnya 1 ya. 1/5. 1/5 itu kan sama dengan 0,20 ya. Atau 0,2. Berarti 0,2x min 2. Itu ya. 0,2x min 2. Sama ya. Ini juga dihitung, disederhanakan lah. Dibagi 5. Gitu ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini kalau kita hitung satu-satu. Oke, ini tidak dihitung ya. Karena ini tuh sudah sederhana ini. Nah, yang seperti ini disederhanakan. Oke, nah, jika disederhanakan nanti akan didapat hasil seperti ini nih. Ini untuk wilayahnya ya. Nah, kalau sudah ini kan baru luas ya. Kita akan hitung momen. Nah, untuk momen kita butuh integral kan ya. Nah, jika kita lihat yang untuk formulanya ini nih, formula momen itu kan Z atau Z kali Z gitu ya. Jadi kita kalikan Z. Nah, kita masukkan satu-satu sesuai dengan wilayah tadi, derajat keanggotaannya. Yang pertama adalah 0,2 Z min 2 Z. Kan ya. Ini kita lihat di sini nih. 0,2 X-nya ini kita ganti Z ya, min 2. Iya. Nah, ini akan kita integralkan ya. Yang 0 tidak ya, karena di sini tidak ada wilayah. Jadi mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita tempel. Nah, caranya bagaimana integral? Mudah-mudahan masih ingat ya, tapi sini saya jelaskan contohnya dulu. Siapa tahu ada yang lupa. Salah satu saja saya jelaskan. Jadi dari sini ya. Oke, nah misalkan yang ini akan saya jelaskan bagaimana menghitung integral untuk wilayah yang satu ini nih. Ya.
dengan batas bawah 10 dan batas atasnya adalah 12,5. Oke ya. Jadi batas bawah 10, batas atas 12,5. Kemudian ini adalah F-nya 0,2 Z kurangi 2 Z. Ya. Nah, ini kan kali ya. Otomatis kita kalikan dulu. Batas bawah 10, batas atas 12,5. Kalau kita kalikan 0,2 Z pangkat 2 otomatis ya Z kali Z dikurangi 2 Z. Nah, ini kan ya. Oke, kalau sudah kita akan coba integralkan. Masih ingat ya dengan formula integral? Integral itu kan di atas ini nih ditambah 1, misalkan N plus 1, di bawah juga N plus 1. Gitu kan ya. Jadi contohnya saja misalkan integral Y X gitu ya. Pangkat N, itulah min Y gitu misalnya. Otomatis Y, X, N plus 1 ini juga nanti akan dibagi dengan N plus 1. Nah ini Y cukup dengan nanti tambahannya X gitu ya. Oke, nah misalnya di sini nih berarti kalau kita integralkan, kita hapus dulu ya, biar muat. Oke, kalau kita integralkan, berarti batas atas, langsung saja ya. Oke, langsung saja ini jadi 0,2 Z pangkat 2 plus 1 dibagi 2 plus 1, gitu kan ya. N plus 1, di sini juga N plus 1. Oke, kemudian dikurangi 2 Z. Nah, Z ini sebenarnya pangkat 1 ya, jadi 1 plus 1, bawah pun juga 1 plus 1. Oke, kemudian sama dengan ini, supaya mudah kita bagi dengan bilangan yang sama saja ya, di sini kan 3 nih. Jadi kita bagi 3 adalah 1, ini bagi 3 0,0667 Z pangkat 3 berarti ya. Ini jumlahnya 3, ini jumlahnya 2, ini jumlahnya 2. 2 bagi 2, 1, 2 bagi 2, 1. Berarti sama aja Z pangkat 2 ya. Otomatis di sini 0,0667 Z pangkat 3 dikurangi 1 Z, kita tulis Z saja pangkat 2. Nah, begini ya. Kemudian batas bawah 10, batas atas 12,5. Oke, nah kemudian ini baru kita hitung pakai Excel saja lebih mudah sebenarnya ya. Oke, kalau misalkan secara manualnya ini 0,0667 masukkan Z-nya. Z-nya itu ini ya. Jadi batas atas dikurangi nanti batas bawah, kita hitung untuk yang batas atas dulu misalnya. Otomatis 0,0667 dikalikan di sini adalah Z-nya 12,5, kita masukkan yang atas dulu. Pangkat 3 gitu ya. Dikurangi Z 12,5 ini nih pangkat 2. Oke. Kemudian ini dikurang, kita masukkan untuk yang batas bawah 10. Jadi 0,0667 dikalikan Z-nya adalah 10 pangkat 3, kemudian dikurangi Z-nya batas bawah 10 pangkat 2. Sorry lagi batuk. Oke, sama dengan, nah ini udah kita tinggal hitung saja nih.
0,0667. Ingat ya, kita menggunakan kabak takur. Kabak takur itu, nah saya menyikatnya begini ya, biar mudah. Tidak lupa kabak kali bagi tambah kurang. Ya, kita gunakan perubahan kabak takur, kalikan dulu 0,0667 kalikan 12,5 pangkat 3 ini nih. Itu kalau kita hitung 12,5. Ini kan kalau pangkat 3 sekitar 19,53 ya. Kemudian ini adalah 156,25 ya. Oke, 0,0667 10 pangkat 3 ini kan 1000 otomatis ya. Oke, dikurangi 10 pangkat 2 berarti 100. Oke. Nah, jadinya berapa ini? Kabak takur ya, kalikan dulu, baru nanti dikurang. Kalikan dulu, baru dikurang. Ini kalau kita hitung minus ya ini. Minus 25,9766 dikurangi, ini juga minus. Minus 33,3 ya. Oke, dihilangkan dulu biar nggak penuh. Nah, sama dengan minus itu kan plus ya jadinya ya. Kalau kita hitung berarti 7,3. Nah, kalian bisa menggunakan kalkulator. Ini kalkulator kalau manual menggunakan Excel lebih cepat ya. Gunakan Excel saja kalau saran saya mah. Nah, hasilnya adalah 7,3. Nah, itu cara untuk menghitung momen dengan integral ini nih ya. Oke, selebihnya bisa ya dihitung sendiri untuk integral berikutnya. Jadi ini adalah 0,5 Z. Otomatis dikalikan dulu 0,5 Z-nya ini nih. Kemudian nanti akan diintegralkan. Ya, hasilnya 37,5. Jadi kok 0,25 Z kuadrat ya. Iya nih kan kalau sudah 0,5 Z itu kan otomatis Z1 plus 1 kan ya dibagi dengan 1 plus 1 juga. Jadi 2. 0,5 Z1 plus 1 dibagi 1 plus 1, 2. Jadinya 0,25 Z kuadrat. Misalkan gini ya untuk yang ini nih. Ini kan 0,5 Z gitu ya. Nah, otomatis untuk diintegralkan itu kan jadinya nanti 0,5 Z. Z doang ini kan sebenarnya pangkat 1 ya. 1 pangkat 1 dibagi 1 tambah 1 yaitu 2. Ini 1, ini dibagi 2, 0,25. Ini adalah 2. Nah, jadinya 0,25 Z pangkat 2. Gitu kan ya, batas bawah, batas atas. Nanti dihitung Z masukkan yang batas atasnya, kalikan Z batas bawah. Ketemu 37,5. Baik, nah ini kita sudah dapat misalnya saja untuk masing-masing momen. Momen pertama 7,3, momen kedua 37,5, sampai momen ke-6 adalah 17,7. Nah, tinggal kita menghitung yang sentroid tadi, yaitu momen dibagi dengan luas tadi ya. Oke, momen dibagi dengan luas daerah. Kita jumlahkan masing-masing momen. Momen kita jumlahkan itu cukup tambah 7,3 ditambah 3, 7,5 ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Dibagi dengan jumlahnya luas. Luas 0,625 tambah 2,5 tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Gitu ya. Nah, dihasilkan adalah 20. Nah, dari sini kita baru bisa tarik kesimpulan bahwa jika si customer itu memberikan nilai pelayanan karyawan itu adalah 7 dan juga memberikan nilai kualitas potongan rambut itu adalah 8, maka manajer bisa memberikan bonus kepada karyawannya itu sebesar 20%. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.